Hello kaum Agarian, apa kabar kalian semua? Kali ini gua akan membawakan film yang berjudul Fury. Film ini berlatar Perang Dunia Kedua. Kisah ini berawal pada April 1945 saat sekutu melakukan perlawanan radikal terhadap Nazi Jerman. Fury sendiri dikomandokan oleh sersan angkatan darat yang bernama Don Collier atau yang biasa disebut War Daddy. Don memimpin tank M4 Sherman ECA yang dijuluki Fury. Don dibantu oleh para kru lainnya, yang diantaranya penembak Boy Swan, Grady sebagai loader, Trini sebagai pengemudi, dan asisten pengemudi penembak busur yaitu Red. Seluruh tim telah bertarung bersama sejak kampanye Afrika Utara. Namun pada saat itu, Red terbunuh dan digantikan hanya dengan seorang juru tulis yang bernama Norman. Mampukah mereka meloloskan diri dari serangan Nazi? Mari kita bedah filmnya. And welcome to Kaum Mager. Di awal film, kita diperlihatkan seorang militer yang telah membunuh tentara Jerman. Ia adalah Don, yang diperankan oleh uas saya, yaitu Brad Pitt. Don akan berperan penting di dalam film ini. Don pun menghampiri pasukannya. Lalu scene berpindah ke sebuah camp. Don dan kawan-kawan berhasil menguasai wilayah itu. Terlihat warga Jerman yang hanya bisa pasrah saat tempat tinggalnya diambil alih. Setelah kematian Red, ia malah digantikan oleh seorang juru ketik yang bernama Norman. Don merasa tak percaya kalau Norman harus menggantikan Red. Secara dia hanya sebagai juru ketik. Hi, I'm Norman. Can I please have my book back? What pulled me off the truck? They sent me here. Seen me inside of a tank. I'm a clerk typist. Hey, you go to tank school? Tank school. Water from the kitchen, get that shit clean. Sebagai tugas awal, Norman disuruh untuk membersihkan kabin tank. Karena Norman amatir, ia merasa mual saat melihat darah dan bahkan potongan kulit wajah tentara Nazi. Through here. Why isn't he sleeping? G2 wants a prisoner to question. He's everywhere. You gotta stop now. Just stop. He's an SS. You kill every last one you can. The real ass. Don't fuck yourself, War Daddy. Coffee's too high. Tanpa pengalaman sedikit pun, Norman langsung ikut untuk bertempur. Boy, do you think Hitler fucked one of us for a chocolate bar? Saat dalam perjalanan, ada tentara Nazi yang bersembunyi. Norman melihatnya, tapi ia tak menembaknya, bahkan tak memberitahu kawan yang lainnya. Karena Norman melihat itu hanya para bocil, dan berpikir tak akan membahayakan nyawa pasukannya. Akan tetapi, bocil bukan sembarang bocil. Karena kecerobohan Norman, komando depan pun tertembak oleh launcher dari seorang bocil. Dan mengakibatkan tank rusak, bahkan prajurit itu mati. Tentu saja Don sangat murka atas kecerobohan Norman. He was just a kid. I'm sorry. Fuck! That's your fault. I can one hand and mama's titty in the other. You chopped him off! Sergeant! I'll lead the column. Let's get us where we're going. I am. Good, I'm talking to the right man. Park it over there. Oh.
Hey, wake up! Unless they pound us first. If they do, we'll know exactly where they are. Quarter halt. Tak lama, mereka pun dihadang oleh para pasukan Nazi. Right stick! We got troops on the ground! Fuck, right stick. If I say hold back, hold back, hold back. Just a ricochet. Got it! That's a tank! 18, first right! Tapi Don dan kawan-kawannya berhasil mengatasi serangan itu. Walau ada beberapa pasukannya yang harus gugur. Hold on! Put a big fat hole in his back. Sebagai terapi untuk Norman, Don pun menyuruh Norman untuk membunuh salah satu tentara Nazi. Norman yang culun tak sanggup melakukannya. Akan tetapi Don memaksanya. Dan Norman pun untuk pertama kalinya ia menggunakan senjata, bahkan membunuh orang. He stunk tank up real loud. Move out in 15. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kota tujuan mereka. Dan kembali terjadi perang antara Nazi Jerman dan para tentara Amerika. Namun, Don dapat mengatasinya kembali. Pasukan Nazi pun mengibarkan bendera putih. Don pun memasuki rumah-rumah untuk mengeceknya. Ternyata, saking takutnya, para petinggi di kota itu lebih memilih untuk bunuh diri daripada ditangkap dan disiksa. Sementara Grady dan Gordo malah nyulik wanita untuk digengbeng di dalam tank. Saat berbincang dengan Norman, Don melihat seorang wanita mengintip dari sebuah jendela. Don pun mengajak Norman untuk ikut masuk. Terdapat satu wanita, namun Don tak mempercayainya. Don pun mencari orang lain di tempat itu. Don pun menemukan satu wanita sedang bersembunyi di bawah ranjang. Wanita cantik itu bernama Emma. Don pun minta dilayani oleh dua wanita itu. Saat Norman memainkan keyboard, Emma pun menghampirinya. Tak perlu waktu lama, Norman dan Emma langsung akrab. Don yang melihat mereka berdua menyuruh Norman untuk mantap-mantap dengan Emma. Dengan ancaman kalau tidak mau, Don sendiri yang akan memantap-mantap si Emma. Merasa tak banyak pilihan, Emma pun lebih memilih untuk mantap-mantap dengan Norman. I'm not gonna bite you this hand. Yeah. On the looks of this, one great love in your life. You don't have to say a word. Ketika mereka sedang asik makan, datanglah perusuh. Ya, mereka adalah Grady, Gordo, dan Boyd. Mereka mengajak Norman keluar untuk diajak mantap-mantap. Akan tetapi mereka terlambat. Norman sudah pecah pala dengan Emma. Mereka pun malah rusuh di dalam. Bahkan mereka akan mencoba untuk menggengbeng Emma. Namun dihalangi oleh Don. Terjadilah sedikit ketegangan di antara mereka.
You're not gonna fucking stop me. Neither will you. Right here. The old man wants you. Namun karena mereka harus melanjutkan perjalanan, mereka pun langsung cabut kembali. The recon plane spotted a troop concentration moving west. What am I walking into? Divisions. Oh. All right, sir. Yes. Tanpa disadari, tiba-tiba ada serangan dadakan kepada mereka. Dan naas, Emma harus tewas saat itu. Dan itu membuat Norman merasa terpukul. Bahkan itu menjadi titik balik bagi Norman untuk menghabisi para pasukan Nazi. Ketika dalam perjalanan, mereka kembali dihadang tentara Nazi. Terjadi perang yang cukup sengit antara pasukan Jerman dan Amerika. What the fuck is it? Back up! Go, 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 go! Let's go! Copy, get to the cross. Right stick. Left with me. Stay abreast. Let's go! Oh, God! They got Peterson! Fire! Fire! Roy's gone! We're all that's left. Goddamn fuck! House! 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 Fuck you! Don pun berhasil kembali memenangkan pertempuran itu. Akan tetapi harus dibayar mahal dengan beberapa orang pilihannya yang harus gugur. Good shot. Oh, that was me. Best job I ever had. Best job I ever had. Best job I ever had. Only mowed them fuckers down, didn't he, too? Hey, good job. You hear me, Bahkan boy? sekarang hanya tinggallah mereka berlima yang harus berjuang untuk ke garis depan. Norman baru merasakan dan tahu apa itu perang atas kejadian tadi. Crossroads. Gordo, take us up on that hill. We can cover. Kesialan mereka kembali berlanjut saat dalam perjalanan tank mereka menginjak lemen yang membuat roda tank mereka harus copot dan terpaksa mereka berhenti sejenak untuk membetulkannya. I think you're a good man. See that? It's okay. How bad is it? Broke as fuck. Up top of that hill near those trees. You got out. Don pun menugaskan Norman untuk berjaga di bukit. Saat Norman berjaga, ia melihat tentara Jerman yang akan menuju ke tempat mereka. Norman pun bergegas untuk memberitahu Don dan kawan lainnya. They're coming right now. Just get our shit, all right? Look, it's about to be dark. Just get on up. Karena tank yang rusak serta persediaan amunisi menipis, mereka pun sempat akan pergi untuk menghindari para pasukan Nazi. Karena merasa tak mungkin melawan untuk saat ini. What are you doing? What do you want to do? You want to sit here? We're gonna hold this You want to sit crossroad. here? Hold off, man. Namun tak bagi War Daddy, yaitu Don. Ia akan tetap melawan Nazi walau hanya seorang diri. It's all right. Boys, take care of yourselves. Get to that tree line. Karena selama ini mereka berperang tak pernah melarikan diri. Terjadi kembali perdebatan di antara mereka. Don pun menyuruh mereka untuk pergi untuk menyelamatkan diri. That tree line. I'm staying here with you. Namun Norman yang sudah terlanjur murka akan Nazi, ia lebih memilih untuk ikut bersama Don. Tinggallah Grady, Gordo, dan Boyd. Grady? Bimbanglah antara mereka untuk ikut berperang bersama Don atau melarikan diri. What is your plan? Namun karena mereka sudah lama bersama, atas nama militer dan kesetiaan,
Akhirnya mereka berlima akan menghadang Nazi yang berjumlah beberapa peleton. Di scene ini gua sebagai warga biasa gak setuju dengan sikap Don. Gak apa-apa untuk pergi dulu, jangan terlalu nafsu. Ada sebuah kalimat yang dikutip dari seorang veteran militer asal Rusia yang berbunyi, "Aing mundur lain arek kabur, tapi aing mundur arek ngawahan saker ngalawan sia kabehan." Get us one of them dead crowds. Mereka pun berlanjut untuk mengatur Astaga, malah hujan. Aing keur ngarekod kieu teh, mana make aspes digandeng. Setelah hujan di sini mereda, scene pun kembali berlanjut. Mereka pun mengatur strategi untuk melawan Nazi. Yeah. Put that there. Yeah. What kind of rounds you got up there? Mereka sedikit berbincang dan bercanda satu sama lain. You fighting fucking Frank machine. Wow. They're coming. Sampai akhirnya para pasukan Nazi itu datang untuk menyergap mereka. Perang pun dimulai. Terjadi baku tembak di antara mereka. Norman yang sudah menjiwai pun ikut serta dan sangat bersemangat untuk menghabisi Nazi. Keterbatasan alat tempur, Don pun kehabisan amunisi pada awalnya. Dan hanya tinggal beberapa saja. Mengetahui Don dan kawan-kawan kehabisan amunisi, tentara Jerman pun langsung untuk menyergap mereka. Naas, Grady harus tumbang lebih dulu. Tinggallah mereka berempat. Dan tak lama disusul Gordo. Saat Gordo akan melemparkan granat, ia malah tertembak dan tak sengaja menjatuhkan granat itu di atas tank mereka. Dan Gordo lebih memilih untuk menahan granat itu demi keselamatan nyawa kawan-kawannya. Yang dimana itu membuat Gordo harus tewas seketika. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Norman, Don, dan Boy. Namun tak lama, Don pun harus ikut gugur. Norman harus dipaksa solo versus squad. Don memerintahkan Norman untuk bersembunyi ke bawah tank. Saat Norman bersembunyi, ia diketahui oleh salah satu tentara Nazi. Namun entah kenapa, tentara itu membiarkan Norman untuk hidup. Hari pun berganti, tinggallah Norman sendirian di dalam tank. Dan tiba-tiba, ternyata itu pasukan tentara Amerika yang akan mengevakuasi Norman dan yang lainnya. Norman pun berhasil selamat dari tragedi semalam. Dan film pun tamat. Segitu aja alur film kali ini. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka video ini, silakan like. Dan jika tak suka, silakan dislike. Dan jika penasaran dengan video selanjutnya, silakan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan video selanjutnya. Akhir kata, gua dan segenap keluarga Avenger mengucapkan banyak terima kasih. See you next video and stay mager. Bye-bye.